أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى ومولانا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين ونعمة الأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا وابتلع عارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. قال المحدث رحمه الله تعالى باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت صبحتمونا بالحمار والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على سرير بينه وبين القبلة مبتجئة فدبدو لي الحاجة فاكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسلوا من عند رجليه. Assalam. Babu mangkola, ini satu bab pada membicarakan mangkola, orang yang mengatakan la yaqta'us salata syai'un, tidak ada yang memutuskan solat itu sesuatu, apapun tidak ada yang bisa memutuskan solat. Haddatsana Amr bin Hafsin, telah bercerita kepada kami oleh Amr bin Hafsin. Qala, ia berkata, haddatsana abi, telah bercerita kepadaku oleh bapakku. Qala, haddatsana al-A'masyu, dia berkata, telah bercerita pada kami oleh al-A'mash. Qala, dia berkata, haddatsana Ibrahim, telah bercerita pada kami oleh Ibrahim. Anil Aswadi, daripada Aswad, an Aisyah, daripada Aisyah. Qala al-A'mash, berkata A'mash, wa haddatsani Muslimun, dan telah bercerita padaku oleh Muslim, an Masruq, daripada Masruq, an Aisyah, daripada Aisyah, zukira indaha, disebutkan di sisinya, di sisi Aisyah maksudnya, yaqta'us salata, ma yaqta'us salata, orang itu dia menyebutkan akan apa yang bisa memutuskan sholat. Jadi inti dalam bab ini adalah kesimpulan yang dinara bau sigen nyedak sembayang non. Dinara semua nyedak sembayang daripada makhluk. Kecuali lah memang batal wudu, ya wudu no batal. Ini sebabnya sebagian ulama dakak na batal wudu dah bubar dengan sholat. Selesai yang terbagus. Misal waktu tengah anjing batal wuduk dalam ngentut, langsung ruku, sujud, salam cara bagus-bagus. Jadi dia mengentut, astaga batal wuduk. Nah ini yang dia kagum, orang sopan karena apa? Itu berikrar kan Allah bahwa solat lillahi ta'ala. Jadi harus betul-betul tema dengan sopan, sugul pun dengan sopan. Ini batal, tidak langsung bubar. Harus selesai langsung ruku, sujud, terus salam lah bagus-bagus. Salam bagus-bagus. Nah, mereka isi bicara dalam kesimpulannya adalah dia nak sesuatu simbol batalan, simbol apa metuk solat, simbol mogat solat, simbol memutuskan solat. Nah, yang cerita ini dia mana arah sahabat sih mengatakan solat no ini terputus. Lantaran pertama al-kalbu ni taran basong.
Si kedua al-himaru lantaran hemar, bagal. Terang bagal. Kemudian si ketelu al-mar'atu dengan nina, perempuan. Nabi si mutusa solat. Faqalat, maka berkata Aisyah, kedak Aisyah, sabbatumuna bil himar wal kilab. Kenapa kalian menyamakan kami para perempuan dengan hemar dan dengan anjing? Dengan hemar dan anjing. Wallahi, demi Allah, laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Demi sungguhnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salat. Dia salat. Wa inni ala sariri, sedangkan saya di atas ranjang. Bainahu wa bainal kiblat mutajiatan, di antara dia, antara Rasulullah yang salat itu wa bainal kiblat, dan antara kiblat. Mutajiatan, saya dalam keadaan bertelentang. Jadi Rasulullah seolah-olah ini lejuluna ya kiblat lah. Terus dia menghadap kiblat. Ia tu tahun tindo Aisyah antara kiblat ni. Tindo Aisyah. Dan ingat persis Aisyah berarti wah dewasa. Sampai terangan kan di waktu nasi peteng kelem denarak dila, maka Rasulullah SAW kelenturna goyang na naingku ya. Merkutangku naingku. Itu setahun sujud ni. Yang setahun nain Rasulullah apa Aisyah no. Dia memang nganjeng no. Dia ada bakalan kena naina Aisyah julurangna ya Malik. Si Aisyah. Nah ya jadi alasan makan padaang dengan nina kecam manuk basong. Si genbau megat solat ni. Si bau megat solat. Maka yang lanjutan si Aisyah. Sabbahtuna bil himari wal kilab. Wallahi laqad ra'aitu an-nabiyya salli. Demi Allah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Wa inni ala sarir, sedangkan saya di atas ranjang tidur. Bainahu, di antara Rasulullah yang berdiri salat itu, bainal kiblat dan kiblat. Mutajiatan, saya berbaring. Fatabdu liyal hajatu, maka nampaklah bagiku akan hajat. Akan hajat. Jadi maksudnya adalah dalam keperhatian yang Rasulullah sangat sini perlu ni. Sangat sini perlu untuk apa? Untuk sujud di tempat kustinduk ni. Fakrahu an ajlisa, maka saya pun tidak suka an ajlisa untuk duduk. Jadi tetap doang ku tinduk ni. Jadi deku bani sih kan tokol di julun Rasulullah si sembahyang. Saya langsung ke tokol Pak Uzian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berarti menyakiti Nabi. Ini. Jadi lamun ku gen tokol ka di julun Rasulullah sembahyang berarti menyakiti Rasulullah. Berarti bau ku tahu Rasulullah sangat berhajat untuk apa? Untuk menempati tempat tinduknya sebagai tempat sujudnya. Tapi fa ansalu min indi rijlaihi. Saya pun ansalu menyingkir dari sisi dua kaki Rasulullah SAW. Jadi ya caranya Aisyah untuk membantu Rasulullah SAW di waktu sholat. Kesimpulannya marantal babnya layak ta'u salata syai'un. Apapun tidak ada yang bisa memutuskan sholat. Karena sholatnya tidak main-main. Yang merupakan suatu perjanjian yang kuat antara makhluk si sholat timpal Allah isi tersembah. Karena kalau bukan main-main nangis. Sehingga marah si bro. Sampai enara umpama. Ara dengan si batal sholat. Apa uduk dengan si sedang si sholat. Tidak langsung astaga. Batal sholatnya ni. Nanti jadi terus. Dah. Harus ruku, sujud, salam. Ya nanti uduk. Memang sedang terpandang lagu cara kasih sugul itu harus sopan. Karena uduk itu batal dan terpandang ruku sujud itu sebagai rukun sholat. Karena juga saat batal. Lagu setidaknya kita menghargai apa sebuah ikraran kelejurun Allah. Kita berhadapan kanca Allah. Maka lamun tersadari diri kita berhadapan kanca Allah Ta'ala, maka selama sholat itu pun harus tetap berhubungan kanca Allah. Dan sampai arah sifatnya
nyedak hubungan dengan Allah. Nah, ia makna daripada bab ni. Dan Aisyah berdalil marah si bro. Berdalil si peristiwa terjadi dari diri Aisyah terhadap Rasulullah SAW. Haddatsana Ishaqu, telah bercerita pada oleh Ishaq. Qala akhbarana Yaqub ibnu Ibrahim, telah bercerita pada kami oleh Yaqub bin Ibrahim. Qala haddatsani ibnu akhi, telah bercerita pada oleh anak saudaraku. Siapa itu? Ibnu Syihab, Ibnu Syihab. Annahu sa'ala amhu, bahwasanya dia telah bertanya kepada pamannya anis solat, tentang solat, yaqta'uha syai'un, yang bisa memutuskan dia oleh sesuatu. Faqala la yaqta'uha syai'un, tidak ada yang bisa memutuskan solat itu sesuatu. Akhbarani Urwatu bin Zubair, telah bercerita pada oleh Urwah bin Zubair. Assalamualaikum. Anna Aisyah, bahwasanya Aisyah, zaujan Nabi SAW, istri Nabi SAW, qalat, dia berkata, laqad kana Rasulullah SAW yakumu, sesungguhnya adalah Rasulullah SAW itu berdiri, fayusalli, dia solat, minal laili, di tengah malam, wa inni, dan sesungguhnya saya, la muqtaridatan bainahu, sungguhnya saya ini bertelentang di antaranya bainal kiblah dan al-kiblat, ala firasyi, atas ranjangnya, atas tempat tidurnya, ala firasyi ahli, itu atas tempat tidur daripada keluarganya. Keluarga Rasulullah SAW maksudnya sebinian-sebinian. Sebinian-sebinian adalah salah sopok sebinian, sopok seperai tahun sehari. Jadi Rasulullah, apa namanya, Aisyah, le waktu nasi hijrah Rasul kan umur nara 7 tahun. Dia masih beri lah, iman dewasa. Iman dewasa lah. Jadi le waktu nasi meninggal Rasulullah justru umur 16 tahun. Jadi perilakunya bagaimanapun sifat kemanusiaan arah, sehingga dia tahu nenek kamar daripada sebinian Rasulullah silainan. Tahu na Rasulullah begilian itu. Rasulullah Aisyah tama. Tindoklah. Dia julun Rasulullah sembahyang. Marah bebeah. Lagu ternyata Aisyah sadarin. Sampai dia bercerita dengan penuh kesadaran marah ni. Berarti tindoknya dengan nina isi termasuk wajari mahram adalah ndeknya memegat sembahyang. Ndeknya sampai batal sembahyang lantaran tetap sembahyang itu terpandang. Zakat di masjid misalnya, ndeknya sekedar di bali doang, ndeknya sekedar sembahyang sunat doang, sembahyang wajib sekalipun. Nah, itulah sebagai salah satu bentuk daripada kekuatan ikatan janji antara dengan si solat timpal dan sudah Allah si sembah. Maka dia kanggo main-mainan, genta pelang-pelang apapun dia bau searah segini melang sembahyang. Qala al-muhaddits rahimahullah, qalat, lalu berkata Aisyah, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demi sungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu, dia berdiri, bangun maksudnya, fa yusalli min al-lail, maka dia salat malam, wa inilah muqtaridatan bainahu, saya bertelentang di antaranya benar kiblat, ala firasyi ahli, itu di atas tempat tidur istrinya. Berarti istrinya maksudnya itulah selain daripada Aisyah sendiri, karena Rasulullah memiliki banyak istri. Jadi ya, sehingga kesimpulannya ndek pelang sembahyang Rasulullah. Apakah khusus Rasulullah sini? Tak umat, sahabat, kita termasuk umat beliau, termasuk masih. Babu idza hamala jariyatan sagiratan. Ini satu bab pada membicarakan apabila dia membawa anak perempuan kecil. Anak perempuan kecil. Ala unukihi, atas lehernya. Bis sholati, di dalam solat. Anak perempuan kecil. Berbeda dengan anak laki-laki kecil. Anak laki-laki kecil. Karena ada perbedaan pendapat. Bawa anak mama
masih beri di mana sunat. Ante taik lita si solat, membatalkan solat. Mana si bro, la yaqta'u salata syai'un. La yaqta'u salata syai'un. Di narak segan bau melang sembayang. Termasuk kanak beri sediman bersunat. Mama. Taik lita waktu solat. Ndek na batal sembayang, ndek dengan pelang sembayang. Sejari contoh dalamnya memang adalah kasusnya kanak nina. Kanak nina kan di narak kotor alik kulpah, di narak kulpah. Karena kan masih sunat itu kan kulpah nasi kotornya. Dinara mau masalah sembahyang. Kecuali lah munara salah sopo isi menghilangkan syarat syah. Warantan si bro, kotor pakaian, kotor awak, kotor tempat. Karena syarat harus bersih pakaian, bersih awak, bersih tempat. Maka jadi ini sah solat. Karena kehilangan salah sopo daripada syarat. Ala unuki atas lehernya. Hadatsana Abdullah telah bercerita pada Abdullah bin Yusuf daripada Yusuf qala akhbarana Malik bercerita pada Malik an Amir ibni Abdullah daripada Amir bin Abdullah an Zubair daripada Zubair Abdullah bin Zubair maksudnya an Amr bin Sulaim daripada Amr bin Sulaim Az-Zurraqi an Abi Qatadah daripada Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binta Zainab. Padahal dia menggendong akan Umamah putri daripada Zainab binta Rasulullah SAW. Berarti waina aran Umamah si mauna dengan Zainab. Cuma dia masih kodek dan meninggal. Masih kodek dan meninggal. Waina dengan Zainab binta Rasulullah SAW, bijan Rasulullah SAW. Wali Abil As dan bagi Abil As. Maksudnya Zainab ni adalah semamakna Abil As. Ia si sempat lagi tertawan ni Abul As ni. Abil As bin Rabi'ah. Ia tertawan. Deman Selam. Karena untuk kepentingan negara. Maka tertebus si masih. Apa si tebus semamakna si Zainab? Kalong nabuka. Sampai mau fitnah Rasulullah. No, kita lah Muhammad. Siwayan senang nalik kepeng. Menentu na tawan. Laku ini masih tebusan. Sampai dia nasa buka kalong anak si nebus mama. Abul Asli masih deman Islam. Deman Islam. Wabil Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syamsin daripada Abdi Syamsin. Faiza sajada maka apabila Rasulullah sujud wada'aha maka dia lepas itu si Umamah, dia lepas. Wa iza qama hamalha begitu dia bangun lagi dia pikul naik gendongna Malik dia mana nganjeng kali Mekah luit dengan ina sinuntana mobil berumba sambil sembahyang ngadu perumbaan. Nah nina-nina ni kanak-kanak ni kan ngadu pempes tu kadang masih pendek masih tail tu. Kalau lebih parah terbanding kerja sekedar kanak mama di mana sunat. Di Ka'bah pun dan sembahyang artinya le Masjidil Haram. Luwe. Kadang-kadang berombongan nina-nina kumpul tahun kerjanya 10-15. Selapun pada berumbak doang. Sambil solat, lepas dah dalam ruku, sujud. Lamun sebelah gendongan jak lega na yen, dek na peri lepas. Ya wa tau na tetap le keng. Ada orang Rasulullah dek ngadu gendongan kan. Sekedar nak gendong bau berlepas. Jadi dek na batal sembahyang. Tetap sembahyang sah. Babu idza salla ila firasin fihi aidun nani. Ini satu bab pada membicarakan apabila ada orang sholat ila firasin menghadap kepada spray artinya tempat tidur. Fihi haidun padanya ada perempuan haid. Yang tidur di spray itulah perempuan haid. Hadatsana Umar bin Zurarah telah bercerita kepadaku oleh Umar bin
Amr bin Zurarah, Amr bin Zurarah. Qala akhbarana Husaim, telah bercerita pada kami Husaim, an Syaibani, daripada Syaibani, an Abdullah bin Shaddad, daripada Abdullah bin Shaddad, bin Al-Hadi, daripada Al-Hadi, qala abaratni khalati, telah bercerita kepadaku oleh bibiku ni. Lamun khalah ni adalah inak saya semeton inak. Inak saya semeton inak ni. Lamun ammah, inak saya semeton ammah. Bintul Haris, itu Maimunah, anak daripada Haris, aran bibiku ni. Qalat, dia berkata, kana ala pirosi, ada atas pirosi, kana ala pirosi, ada atas tempat tidurku, hiyala musalli, artinya di hadapan tempat solat Rasulullah SAW. Parubama waka'a taubuhu, maka mungkin saja jatuh kainnya, alaya atasku, wa ana ala firasi, sedangkan saya berada di atas tempat tidur saya. Ya si bercerita ni, si anu isi tinduk le tempat tidurnya lagu Rasulullah solat. Boleh jadi baretri poton kereng Rasulullah SAW, poton jubahnya le awaku si head ni. Jadi dalam Fathul Mu'in tersebut bahwa berbeda antara benda si melekatkan ca awak ta si solat sebagai penanggung atau sebagai pemikul. Misalnya ini, misalnya kita sembahyang le poton tiper, le poton tiper no arak najis. Cuma dek nak kena si awak tali waktu tersujud depan ruku. Nano tetap sah sembahyang karena kita paranin ngicat benda si arak berhubungan ke najis. Adapun lamun ngatasin ita misalnya melekuk ya nanu tipernu melekuk ya ante ne pelekuang ne atas bongkor nain taning ne atas bongkor nain. Nah berarti ni ita sembayang menanggung najis, menanggung najis. Jadi apakah marasi disebut dalam hadis juluan? Kan misalnya nih masjid, terus harap speaker mana nih, speaker harap mic nih, terus speakernya kan kabelnya sampai kepada corong, corong itu nanti kedit, berarti mic-nya adalah ya si tanggung teh, sementara terus bersambung kaca corongnya si arak ten kedit itu najis. Nah, apakah tema dalam kategori isi batal sembahyang teh ataukah ndi? Terang dalam hadis pelajaran juluan, apabila kita sembahyang di antara dua najis, di atas spiteng, di atas ni tak terganjang, tak spiteng tak terganjang. Kemudian di atas tu harap masih pemecah kotoran. Misalnya lantai ni harap WC. Kan sebelum netri jadi kotoran tu, ia tampung na julu harap penampungan. Berarti tersembahyang antara dua najis. Apakah teparan ini di satu sisi kita ngicat benda si arak dalam najis,
Kemudian kita pun menanggung benda syiaran di atas najis. Ternyata dalam suasana semacam itu, ndak batal sembahyang tu. Karena tetap parani ni tenganjeng le benda si le tempat si dia najis. Zahir ini kan. Kadang telah dalam hadis viral. Nah, adapun lamun spray ataupun sejadah ataupun tiper arak li najis le foto ni. Terus meleku. Kemudian le bongkor lain tak tipak foton tiper nu. Syarat berhubungan dengan najis. Maka dalam suasana semacam itu kita paranin bahwa menanggung najis. Kita para menanggung najis. Berarti tema dalam pakaian dekna bersih. Walaupun dekna pakaian nanti perpotong di perbeleku. Lalu gue bicara tu, apabila terjadi semacam itu, cepat singkirang. Potong daripada tiper si melekat le bongkor naik tenu. Saya itu kan teduan jika suwe berarti batal sembahyang karena kehilangan salah satu syarat. Ialah dekna suci pakaian dia. Pada marantan jaran masih dalam kolom. Jadi kan untuk berikhtiar dan sampai jauh jaran tu arak dengan si geteng dan jalan talin jaran ale naik nasi sedang solat arak si icat ni deh, icat ni. Sementara jaran ni arak kotoran. Tadi ni dia terlalu belu lah dengan jaran. Maka kena tali ya. Lena ini para yang menanggung najis. Lamun icat tanah tali nondi. Karena dia para menanggung najis. Pemikiran daripada para ulama-ulama fikih dan memang berdasarkan daripada apa sih terjadi di zaman Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah si ngelentur. Kereng maksud kereng Rasulullah si ngelentur dengan si tinduk dalam keadaan haid nu adalah ndeknya menyebabkan salat Rasulullah jadi batal. Qala sami'tu Maimunah tarina. Abdullah bin Shaddad itu berkata sami'tu Rasulullah SAW, sami'tu Maimunah taqulu. Aku mendengar Rasulullah SAW, dia Maimunah berkata, karena Nabi SAW yusalli. Ada Nabi SAW dia solat. Jadi haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abdul Wajih bin Ziyad qala haddatsana Syaibani Sulaiman haddatsana Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunah takum dengarkan Maimunah takulu dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat wa ana ila jambihi naimatan dan saya menuju ke arahnya naimatun tidur fa iza sajada maka apabila dia sujud asabani thawbuhu mengenai akan saya oleh pakaiannya wa ana haidun sedangkan saya dalam keadaan haid terus Rasulullah salat ndek batal salat babu hal yugayyiru rajulu apakah hal yagmizu maksudnya hal yagmizur rajulu apakah akan menggoyang oleh seorang perempuan imra'atahu akan istrinya inda sujudi ketika dia sujud likai supaya tidak yasjuda supaya likai yasjuda artinya supaya dia bisa sujud di tempat itu artinya parantan cerita Aisyah nu demen para sujud Rasulullah goyang naingku jadi dan demikian pelekuku ya berarti ini terhalang Rasulullah sujud. Hadasana Amr bin Ali telah bercerita pada oleh Amr bin Ali qala hadatsana Yahya telah bercerita pada oleh Yahya hadatsana Ubaidullah telah bercerita kepada oleh Ubaidullah qala hadatsana Al-Qasim telah bercerita pada oleh Qasim anna Aisyah radhiyallahu anhu daripada Aisyah mudah-mudahan Allah ridha daripadanya qala
Bi'sama addaltumuna bil kalbi wal himar. Sangat jahat kalian menyamakan kami dengan anjing dan hemar. Ini Aisyah. Sangat jahat. Laqad ra'aitani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kalian kan tahu, kau tahu saya. Kau lihat saya. Rasulullah salat. Wa ana mutaji'atun bainahu. Saya berbaring di hadapannya. Wa bainal qiblat dan al-qiblat. Fa idza arada ay yasjuda, maka apabila dia ingin sujud, pagamazari ilayya, maka dia menggerakkan akan kaki saya. Pakabattuhuma, maka saya pun melipat akan kaki saya. Melipat kaki saya. Jadi ente gambarannya tanah Rasulullah kan di Madinah nih. Madinah. Dalam Madinah lau anak solat. Maka lewat solat Rasulullah pas dengan sujud pasti entah dengan kena bagian lain daripada Aisyah lengan kejengku sampai foto naik. Memananglah cara bahasa kita. Boleh jadi Aisyah tinduk adalah ngandangin Rasulullah atau nemudin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu dalam hal ini lebih menonjol kepada ngandangin Rasulullah. Berarti Rasulullah salat andang lau, sedangkan Aisyah tinduk andang daya. Andang daya berandangan. Maka dia menagen langsung na gerak lainnya Aisyah langsung peleku ya. Berarti Rasulullah sujud di tempat memanang, dia tak ada sujud. Babu hal yagmidur rajulu imratahu indas sujudi likai yasjuda. Jadi masa sebelum itu. Jadi sida pada ni madaang aku pada dengan nina kaca basong tipal hemar. Dia tahu pada aku ni tinduk di julun Rasulullah. Jangan kena sembahyang. Padahal di narak tempat lah. Ini dengan sujud, pasti dengan sujud naikku. Lagu dia dengan sujud, gerakna naikku. Pelakuku naikku. Sujudlah ia. Dia bawa ke jengkungku. Nah, itulah. Tahu ni sujud Rasulullah. Qala babul mar'ati tutrahu adil musalla syai'an, tatrahu adil musalla syai'an minal adha. Ini satu bab seorang perempuan tatrahu yang membuang anil musalli daripada orang salat itu syai'an sesuatu minal adha daripada penghalang. Misalnya sopok dengan nina tahu dia bawa dengan sedang solat. Cuma di saat sino arak kira-kira penghalang. Isi gen menyebabkan ia terhalang untuk sujud, terhalang untuk ruku. Lalu dengan nina lah baiti yang dia teteh penghalang. Haddatsana Ahmad bin Ishaq, telah bercerita pada oleh Ahmad bin Ishaq. As-Sarrimariyu, Ishaq As-Sarrimariyu. Qala haddatsana, bercerita padaku Ubaidullah Abdullah bin Musa daripada Musa. Qala haddatsana Israilu, telah bercerita padaku oleh Israel. An Abi Ishaq daripada Abi Ishaq. An Amr bin Maimun daripada Amr bin Mainun. An Abdullah daripada Abdullah. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal Ka'bati. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun, berdiri, yusalli indal Ka'bati, dia salat di sisi Ka'bah. Salat di sisi Ka'bah. Wa jam'u Quraisyin fi majalisi, dan sebagian orang Quraisy, keseluruhan dalam ini sebagian orang Quraisy fi majalisi, berada tempat duduk mereka. Dakan sembahyang Rasulullah menghadap Ka'bah, tetap doang Quraisy tokol. Boleh jadi sambil nginem. Qala kailun, tiba-tiba berkata seorang yang berkata minum daripada mereka, ala tanzuruna ila hadzal mura'in. Ala tanzuruna, tidakkah kalian melihat
ila hadal murai, kepada orang yang riya ini. Para Rasulullah riya, menggit-menggitan diri sembahyang dengan luwe. Bukan, tidakkah kalian melihat orang yang riya ini? Ayyukum yakumu ila juzurin ali fulanin, siapa di antara kalian yang berdiri ila juzuri, kepada halaman fulanin si anu, fayamidu ila, maka bersegeralah ila kurbuha, yaitu kepada orang yang paling dekat, ila parsiha, yaitu kepada pecahan, robekan kainnya, parsiha, sobekan kainnya, wadamiha, dan darahnya. Artinya, maksudnya dia tahu alu pulan, si anu, tonuara, kesitan kain, onos darah, kesitan kain darah, wasallah, dan alirkan dia, fayaji'u bihi, maka datang si anu itu dengan membawa kesitan kain yang punya darah. Summa yumhiluhu, kemudian dia melambat-lambatkannya, hatta idza sajada, sampai begitu Rasulullah sujud, wada'ahu baina katifaihi, dia taruh itu kesitan kain yang berisi darah itu di antara berikat Rasulullah. Dia taruh di antara berikat Rasulullah SAW. Pamba'ata ashkahum, pamba'ata, maka menjadi bangkitlah kesulitan mereka. Artinya semakin menjadi-jadi yang mempersulit Rasulullah sholat. Falamma sajada Rasulullah SAW wada'ahu baina katifaihi, begitu dia sujud, langsung ditaruh di belikat Rasulullah. Ngenun tu. Wasabatan Nabi sajidan, dan tetap saja Nabi sujud. Pada hikum mereka pada tertawa, pada rere, cemoh, no kita Muhammad. Dengan gila adakan tulang kotoran belikat, dan dia menjadi masalah, tetap doang ngiduk tanah dan nyembah tanah. Karena memang kapan ini tanah. Dia dengan dua sejadah yang Rasulullah. Dia tanah, wah tak sembahyang. Hatta mala ba'duhum ila ba'din, sehingga condonglah sebagian mereka kepada sebagian lain. Artinya hampir-hampir pada berdempetan, awak nasi pada jengker, pada lirik, gel-gel ngeririn Rasulullah SAW. Ila ba'din minad dahki, karena tertawanya itu pada beririan. Pantalaka muntalikun ila Fatimata, maka datanglah berjalanlah seorang yang berjalan menuju Fatimah alaihissalam. Wahya Juwairatu, pada waktu itu dia masih menjadi gadis kecil. Wahya Juwairatu, dia pada waktu itu menjadi gadis kecil. Faqbalat tas'a, maka datanglah dia berjalan. Wasabatan Nabi SAW sajidan, dan tetap saja Rasulullah dalam keadaan sujud. Tetap Rasulullah dalam keadaan sujud. Hatta al-qathu anhu, sehingga Fatimah mengambil itu si kotoran, dilemparkan, diambil daripada Rasulullah. Wa akbalat, lalu dia datang alaihim, atas mereka, tasubuhum, Fatimah ngomili mereka, kurang ngajar sila jadi dengan toa, dengan jika menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka pada tuput si kotoran, jenarak gati-gati pada pikiran jadi manusia. Dah hargain, dan dihargainya lagu hargain dengan si sembah nanu. Sangat gadis seperti kurang ajar, ngomeh Fatimah, ngomehan setua-tua nu. Wah, marah-marah si sombong ini si Fatimah sembet. Masih beri Fatimah tu, dere nyala. Idare nyala. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, maka manakala menyelesaikan Rasulullah akan salat, qala Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, ala lidarar, Allahumma alaika bi Quraisyin. Jadi dalam depan ajaran, ya Allah celakayan dan Quraisy, ya Allah celakayan. Lagu dia dengan maksudnya. Artinya kaji serah dia perlu dikaji Quraisy niki, ya Allah. Perlu dikaji lah si kuasa, silakan atur. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Summa, kemudian sama Allahumma alaika
bi Amr bin Hisham. Wahai Allah, atas engkaulah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ni lah Abu Jahal. Abu Jahal ya orang asli Amr bin Hisham. Wa Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Uqbah bin Abi Mu'aid, wa Imarah ibn al-Walid, Imarah bin Walid. Kajian sekenua ni si pada rerek dekat Kaabah sambil nyakitin Rasulullah dengan kotoran. Fa wallahi, maka demi Allah, laqad ra'aituhum. Rasulullah mengatakan, demi Allah, saya lihat mereka sar'a yaum Badrin, yaitu bergulat di perang Badar. Artinya kena mati jemaat di perang Badar ni. Sementara waktu terjadi ini di mana berhijrah Rasulullah, berarti di mana perang. Di mana perangan. Karena perangan itu tahun turun, perintah perang tahun kedua Hijriah. Di bulan Ramadan perang Badar terjadi. Lalu kita sudah pada mati oleh perang Badar cuma ni. Tentu mati setelah pun perang Badar. Abu Sufyan jadi mati karena mendoa Rasulullah. Islam akhirnya. Ialah kita si sahabat, setelah terjadi perang Badar nu, tiba-tiba salah seorang sahabat begitu selapuna ni bangkit mayit jenazah si perang Badar nu, kafir ya urus sambil seleko si ranti beli lalu mai kamu bengkong nginem sampai sahabat si kita ya ngelapor di Rasulullah. Nah iya wano si kita menu adalah dengan isi yang sara aku lihat sembahyang nu kata Rasulullah. Jadi termasuk si bro-bro ni Abu Jahal bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian Amarah bin Al-Walid, selapu ni. Qala Abdullah, berkata Abdullah, fa wallahi, maka demi Allah, laqad ra'aituhum, demi sungguh saya melihat mereka, sar'a yaum Badrin, yaitulah para orang-orang yang tergulat, terpelanting pada waktu perang Badar. Summa, kemudian suhibu ilal Kulayb Badrin. Kemudian mereka itu digiring kepada Kulaybi Badrin. Kulayb ini merupakan tasghir daripada kalbun, yaitu pada hati-hati pada waktu perang Badar ini. Artinya menjadi calon-calon korban perang Badar. Tsumma qala Rasulullah SAW, maka kemudian bersabda Rasulullah SAW, wa'at ba'a ashabul Kulayb laknatan, dan utbi'a akan mengiringi ashabul Kulayb, yaitu para pemilik hati-hati kecil. Pemilik hati kecil itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marantan riwayatan Syekh Abdullah bin Abbas, riwayatan bahwa dengan sebut berukno bahkan kancana 70 mati di perang Badar. Karena apa? Si mati-mati ini selapuknya adalah isi bau sudah pengaruhin untuk menyakiti Rasulullah SAW. Sehingga betul-betul perang pertama tanpa persiapan di bulan Ramadan jelo Jumat saat para sahabat sedang puasa, hanya kancana 1000 Rasulullah tergempur isi 3000. Lagu masih bro, Arab 70 mati dengan kafir.
sahabat petang dasa. Sahabat Rasulullah petang dasa meninggal dunia perang Badar ini. Berarti berimbanglah satu sekek berbanding dua paling tidak. Sekek berbanding dua. Nah yang tenanu terus pada berencana jemaah dalam perangkat sekali ndak baik pada kalah dengan kafir ini. Berbagai macam harus tempuh. Terutama sekali ngumbentan untuk pengaruhin prajurit Muhammad anti dan utuh sampai medan perang. Misalnya berangkat 1000, anti baru sampai 300 lah. Tentu munafik si bermain. Awame pada antara pada ni kan dinarak penunjuk senjata. Prajurit tangan kosong. Lagu tahu me. Kafir nu yo pada kolaborasi, kerjasama. Untuk apa? Ngelawan antara pada. Nekala mun demi sadu aku nyasalan telaun dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada ulek sarian tulang. Jadi ikut Muhammad. Anda kami adalah tung nyawa me di Pak Jabal Uhud tu no. Airnya bau sini pengaruhi 650 tulang. Lanjut hanyalah 350. Lagu Rasulullah sekedik pun tidak panik. 350 akan berhadapan ke 3.000 lebih. Strategi perlu ni. Taturlah strategi para tukang panah ia si jadi pasukan paling depan, garda terdepan. Terpesan si Rasulullah, la tabrahu safhal jabali nusirna am gulibna ni. Ndak baik pada tinggalan puncak gunung ni termenang ataupun kalah. Lagu masih bro dengan musyrikin, wah sangat-sangat matang sina perhitungan. Sampai kecil-kecil mulai dengan pasukan pemecah untuk mempengaruhi. Kemudian si kedua, pasukan isi memancing. Si ketelu, pasukan si menjepit. Jadi pemecahan ini berhasil. Berhasil si pertama, ya berhasil berikutnya. Terus isi memancing. Sengaja taburan inten berlias emas. Dan pura-pura berari dan kafir ni. Tujuan apa? Nanti molah penjaga benteng pertahanan itu malik ia harta rampasan. Karena di waktu itu dia mah turun surat Al-Anfal. Dia mah turun cara pengaturan ganimah. Dia mah. Maka pada berderap saya sih mau sindik ni. Maka berapa orang berseruguan. Dia mana kosong benteng pertahanan, musuhlah menempati posisi ini. Strategi terkepung para penjaga benteng ini si prajurit kafir terkepung. Rasulullah sangat sesangsara waktu itu. Puik muana si darah dinarak dengan nanda ia kecuali Abu Ubaidah. Sampai berbahasa Rasulullah, kaifa yuplihu man hadabu kaumun hadabu wajah nabihim bidiman. Umben tanagan ini menang prajurit isi melumuri darah Nabi muan Nabi si darah. Lagu tertegur insya-Allah taala, laisa alaika syai. Dinara urusan di anta apapun. Kalah menang di dalam tentuan. Menang Allah. Kalah Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama liyubliyal mu'minina bal nasana. Le waktu mengapakan tanu dia datang ngapak lagu Allah. Allah ngap. Untuk ujian dengan ujian si bagus. Akhirnya dia mentanda Rasulullah, prajurit-prajurit toklek, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Mai datang. Kumpul. Dia main kumpulan dan serat kelewangi Rasulullah. Ini pedang Rasulullah. Sinur. Karena pedang. Tentang jaang, saya milih jauh ia pedang ni. Lagu dendek guna yang untuk ngerantak kanak beri.
ngarantak binatang, ngarantak tetaletan, ngarantak dengan nina, ngarantak dengan toak dindi. Pokoknya be musuh situ. Narak bani ngerapat para sahabat. Ndak Abu Jaya Dujana. Dia masih dak bajang cuma arena Abu Dujana. Yang ngadu pita merah ngadu pita. Merah putih. Jadi bertuliskan La ilaha illallah Rasulullah. Yang dia bawa bendera Rasulullah dia bidang marantan bendera hati itu. Merah putih. Yang perang Badar merah putih. Ya putih aja mulai lagu sepelang anu si darah yang dia jadi merah putih. Nah ya kedua ni dah si Abu Dujana kaji Rasulullah. Maaf terus. Ingatlah bahwa gana kanggo anu dengan nina lagu ternyata si ngamok kita dengan jauh nu rapat-rapat ini hendon bitu tebah mendoa Rasulullah. Nah nina ni tetap pesan dia kanggo ngada yang sempatlah berpikir Abu Dujana, oh dia terkanggu anggo dumangan ni. Pakai dekat-dekat danda ni setegetok. Langsung lincah hindon bitul bang. Jauh lincah gati. Spira amok sahabat Rasulullah. Ya rebak doang isin pokoknya. Nah ni ya kena wah daitan ini. Lagu Abu Dujana pun pintar mengkelit. Langsung nanti ni totok kena kokok. Hindon itu balik kan mudi sih dan kelewangnya tidak ngelompong lui. Bilina terus si anu yang karena palngang doang ya sih Abu Dujana. Akhirnya Malik prajurit Islam menguasai situasi di saat ini. Dengan sisa-sisa prajurit si masih hidup. Memang 70 masih mati termasuk Sayyidina Hamzah isi poke isi Wahsy itu terbayar isi Hindun bintu Utbah mendoa Rasulullah. Dono tahun Malik agak menggah Rasulullah. Tetap tegur si Allah Taala. Tegur si Allah. Denara kemampuan me anta untuk anu. Anta sekedar berikhtiar doang. Gena kutuk mula Wahsy si anu si Rasulullah dah. Saya tahu cuma beriman. Tentu beriman Wahsy nu. Tak mau Islam. Ya si mati Musailamah Al-Kadzdzab. Ni wajib pengerti Hamzah. Dia nyesel. Gara-gara emas arak sekeni. Amak saya Rasulullah. Dekuk mati pun. Mulai dengan berandangan. Jadi dah mungkin dengan kalah. Hamzah isi Wahsy. Dengan berandangan lagu ni dia sadarin bahawa diri dengan jauh ni. Tak anu si lembing. Cak. Anu. Si tombak. Tembus dia dan Hamzah isi. Jadi kenapa ni Rasulullah SAW di perang Badar ternyata mati selapun si wanyang sara Rasulullah di waktu ni si sembahyang. Nah ialah salah sopok daripada idza lam tasukum ibadatu fi makanin partahilu ila makanin inna ardi wasi'atun. Lamun lek sopok tempat dia bebas melaksanakan ibadah, berpindah ke tempat lain, berpindah. Saya gumingku ni luas dengan Allah Taala. Termasuk ia salah masuk daripada motivasi hijrah Rasulullah SAW untuk memilih tempat bebas beribadah di Mekah, di Madinah aja bebas. Inilah ya hadis isi ke 520 berarti ini 520 bab isi ke 109 tentang apa dalam hadis. Jadi jilid sikit amun le sarahnya tutup sebanyak 520 hadis dengan 109 bab. Mudah-mudahan dan berkah Allah Subhanahu wa taala.